Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan dirinya, apa saja yang diperkenalkan. Nama saya tadi udah disebutkan. Adapun saya sekarang sedang di Yaman, di Hadramaut, sedang belajar. Eh, saya harap doa dari kawan-kawan sekalian. Asal saya di Indonesia itu dari Sulawesi, Sulawesi Tengah. Kemudian umur saya masih muda. Itu mungkin itu yang bisa saya perkenalkan. Cukup. Baiklah, masuklah kita ke acara inti acara yang kita nanti-nanti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rizky Mujadid dengan tema Udah hijrah kok masih nggak menjaga pandangan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama tidak ada perkataan yang lebih pantas untuk kita ucapkan selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Karena nikmat Allah itu tidak putus-putus. Ketika kita tidak meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah beri di setiap hari itu nikmat tanpa putus. Semisal udara sejuk di pagi hari, kemudian tidur yang nyenyak di malam hari, seperti nafas yang kita hirup dengan bebasnya. Kemudian kita masih bisa menelan air yang segar dalam tenggorokan kita dengan aman, dengan lancar. Ya, banyak sekali nikmat yang tidak pernah kita minta, tapi Allah tiada henti memberikannya untuk kita. Maka dari itu, untuk doa-doa yang selalu kita panjatkan, bersiaplah untuk menerima lebih daripada apa yang kita minta. Untuk hal yang tidak pernah kita minta saja Allah kasih. Lantas bagaimana dengan hal yang kita minta? Maka dari itu, bersiaplah untuk menerima lebih daripada apa yang kita minta. Maka dari itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan bagi kalian nikmat. Akan tetapi jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka ketahuilah bahwasanya adabku amatlah pedih. Itu yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan yang baik. Beliau telah mengorbankan setiap apapun yang beliau miliki untuk apa? Agar dakwah beliau itu sampai kepada kita di zaman ini. Yang beliau dulu pernah menangis, rindu terhadap kita. Ishtaqtul ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata Rasulullah, sambil beliau meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, apakah bukan kami ini adalah saudaramu, wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, kalian bukan saudaraku, kalian itu sahabatku. Adapun saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, percaya terhadap risalahku, walaupun mereka itu belum pernah melihatku dan mereka hidup setelah kematianku. Itu saudaraku. Maka dari itu, Rasulullah itu adalah orang yang merindukan kita. Kalau kita rindu kepada orang lain, kemudian orang lain itu tidak rindu sama kita sakit hati tidak? Kita pasti akan merasa bersedih. Maka dari itu ketika Rasulullah rindu pada kita, tapi kita lalai, kita tidak pernah rindu kepada Rasulullah, kita tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, kita mencintai orang-orang yang membenci sunnah Rasulullah. Rasulullah nyuruh kalian tutup aurat. Tapi apa? Ada orang-orang di luar sana yang tidak tutup aurat, berjoget-joget di panggung dan lain sebagainya. Kalian cintai itu. Orang yang menentang sunnah Rasulullah. Orang yang beramal
terbalik dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan kalian cintai itu. Maka dari itu apa? Apakah kalian tidak merindukan Rasulullah? Apakah kalian tidak cinta kepada Rasulullah SAW? Maka dari itu, cinta itu adalah kata kerja, bukan kata benda. Maka harus ada kerja-kerja nyata yang membuktikan bahwasanya cinta itu benar-benar ada. Ada kecemburuan-kecemburuan. Ada giroh yang membuat kita itu selalu menunjukkan bahwasanya kita itu cinta kepada Rasulullah SAW. Salah satunya yaitu dengan kita sering-sering mengingat. Kalau kita cinta pada seseorang, maka kita pasti akan sering mengingatnya. Ketika makan, ingat dia. Ketika minum, ingat dia. Ketika tidur, sebelum tidur, ingat dia. Ketika bangun, langsung teringat dia. Maka, ketika kita cinta kepada Rasulullah, setiap kita melakukan sesuatu hal, maka kita ingat kepada Rasulullah SAW, maka bersalawatlah. Setiap kali kita mengingat Rasulullah SAW, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, semoga kalian di sini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kalian diberkahi Allah, umur kalian diberkahi Allah. Sehingga apa? Sehingga setiap umur yang kalian habiskan, setiap tahun yang kalian lewati, itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kalau orang umurnya sudah tidak berkah, maka kehidupannya akan habis dengan pengangguran yang mana tidak menghasilkan kebaikan-kebaikan yang menjadikan dia itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya doakan semoga umur kalian berkah, semoga waktu kalian berkah, tidak habis dalam hal kesia-siaan, main HP, main game online, tidak tahu waktu, tidak pernah baca Quran. Maka dari itu, ketika saya mendoakan waktu kalian berkah, semoga setiap waktu yang kalian lewati itu adalah waktu yang terisi dengan kebaikan dan kemanfaatan. Kemudian masuk kepada materi, ya. Saya akan membahas tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Kemudian selanjutnya, Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim. Jadi bahwasanya Allah SWT berfirman, katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan mereka sesungguhnya dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang menyucikan bagi mereka, sesuatu yang suci, ya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui apapun yang kalian perbuat. Dan ayat selanjutnya mengatakan, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Jadi perintah untuk menjaga pandangan ini bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Ya, jadi bukan berarti laki-laki itu harus jaga pandangan, sedangkan perempuan menggumbar pandangannya pada laki-laki lain. Ya, dalam hal muamalah tidak apa-apa, lagi belanja dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam hal yang tidak bersikap muamalah dan lain sebagainya, kita pandang dia, hidungnya seperti apa bentuknya, bibirnya indah sekali, kemudian alisnya, kemudian semuanya kita pandang. Dengan apa? Dengan nafsu dan tidak ada keperluan untuk memandang, tapi kita pandang dia. Maka itu dilarang, walaupun wanita. Katakan kepada wanita-wanita beriman untuk mereka itu jaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi ini perintah untuk kedua-duanya, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya lanjut lagi, suaraku ini terdengar jelas atau putus-putus atau gimana? Alhamdulillah terdengar sangat jelas Ustadz. Okay. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya mulai materinya. Ya. Jadi saya mulai dari nikmat Allah yang termasuk dari nikmat paling besar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, yaitu nikmat hati yang Allah letakkan di dalam dada kita. Hati yang mana hati tersebut
Afwan ya, di sini musim panas jadi lalat dan lain sebagainya ini banyak sekali. Eh, jadi saya mau mulai dari hati. Jadi Allah berikan kita nikmat hati. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan di dalam kehidupan manusia. Yang menjadikan manusia itu bisa membedakan, bisa merasakan, dan lain sebagainya. Yang mana dengan hati itu Allah memandang kita. Ya, ketika hati kita baik, maka beruntunglah kita. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, atau suatu ungkapan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, atau hadis, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kalian itu dari rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi Allah memandang kalian dari hati dan amal kalian. Maka dari itu di sini kita pahami bahwasanya setampan apapun seseorang, secantik apapun dia, kalau hatinya tidak bagus, kalau hatinya rusak, kalau hatinya hitam akan dosa-dosa, maka tidak ada artinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaya apapun orang, kalau hatinya jelek, maka tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau apa? Kalau hatinya jelek. Kebalikannya, ketika seseorang mungkin parasnya tidak terlalu ganteng atau tidak terlalu cantik, akan tetapi hatinya baik, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya bertakwa, maka orang seperti ini adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama, wa kam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Begitu banyak orang yang terkenal di dunia, dia tampan, dia kaya, sehingga apa? Menjadikan orang itu terkenal. Ya, kemana-mana orang mengikuti dia. Ya, ketika dia datang, orang semua berhamburan ingin foto bareng sama dia. Dia terkenal. Kenapa? Parasnya cantik, kemudian dia mempunyai harta yang sangat banyak, sehingga dia terkenal, dia disukai oleh orang lain. Tapi apa? Majhulun fis sama. Dia tidak dikenal oleh penduduk langit. Tak ada satupun penduduk langit yang kenal namanya. Kenapa? Karena hatinya buruk, amalnya pun tidak ada. Ya. Wa kam min majhulin fid dunya. Begitu banyak orang yang tidak dikenal di dunia. Tidak ada orang yang tahu dia. Dia orang miskin. Dia parasnya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin di bawah rata-rata. Ya, sehingga apa? Kehadirannya itu tidak dinanti dan kepergiannya tidak dicari. Orang tidak rindu kalau dia tidak datang. Orang tidak bertanya di mana dia. Karena apa? Saking diremehkannya dia, orang tidak kenal siapa dia. Ketika dia ingin bertamu diusir. Ketika dia ingin meminta rekomendasi dan lain sebagainya, itu tidak diterima. Karena apa? Saking diremehkannya dia. Dia tidak punya paras yang cantik, yang ganteng. Dia tidak punya harta yang banyak. Akan tetapi apa? Masyhurun fis sama. Dia terkenal di langit. Karena apa? Hatinya baik dan amalnya baik. Maka dari itu penduduk langit pun merindukan kehadirannya. Ya. Maka dari itu inilah hati. Hati yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya, yaitu akan datang hari di mana suatu hari itu la yanfa'u malu wala banun, tidak akan berarti lagi, tidak akan bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Harta yang kita bangga-banggakan di dunia ini, harta yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, yang kita tabung, yang kita simpan, pelit kita membagikan kepada orang lain. Kemudian anak-anak yang kita banggakan, sehat dan lain sebagainya, cantik kan. Pada suatu hari nanti itu tidak akan bermanfaat lagi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ya orang-orang yang mendatangi Allah, yang datang kepada Allah, yang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Ya. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang selamat, hati yang bersih, atau hati yang salim, bukanlah hati yang mana pemiliknya itu adalah orang yang kuat. Nah, bukan. Hati yang salim itu
bukan hati yang dimiliki orang yang tampan, enggak. Ya, hati yang salim juga bukan hati yang dimiliki orang yang paling kaya, enggak, paling terkenal, enggak. Tapi hati yang salim itu adalah hati yang bersih dari hasad, ya, dari iri, dari dendam kepada orang lain, membenci orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, ya. Kemudian hati yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati yang lainnya, maka dari itu, ya, sebuah hati yang salim juga bukan hati uh, yang memiliki apa yang kita tapi hati yang bersih dari syahwat dan syubhat, ya. Hati yang bersih dari syahwat dan syubhat, maka itu adalah hati yang salim. Kalau syahwat tuh, ya, kalau syahwat kita sudah tahu, syahwat adalah setiap kemaksiatan yang berkaitan dengan uh, fitnah. Itu adalah setiap ujian yang berkaitan dengan hawa nafsu, seperti syahwat. Fitnah syahwat adalah wanita dan lain sebagainya. Bagi wanita adalah laki-laki dan lain sebagainya. Maka itu fitnah syahwat. Kita semua tahu. Sedangkan syubhat itu adalah fitnah, yang mana fitnah itu harus kita pelajari agar kita tahu mana yang syubhat, mana yang jelas dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu fitnah syubhat ini sedikit sekali orang yang tahu. Akan tetapi, ya, banyaknya pengetahuan orang akan fitnah syahwat itu tidak menjadikan mereka itu terhalangi dari mendapatkan, dari tertimpa fitnah syahwat tersebut. Bahkan naudzubillah min dzalik, mungkin lebih banyak orang yang terkena fitnah syahwat daripada syubhat, karena mereka tidak mampu untuk menahan hati mereka ketika hawa nafsu menyuruh kepada hal-hal yang buruk. Kawan-kawan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang salim juga adalah hati yang selalu diisi kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada syariat-syariat Allah, cinta kepada apa yang Allah cintai, dan cinta kepada apa yang Rasulullah cintai. Maka itu adalah hati yang salim, ya. Dan kalau kita bawa hati yang seperti ini, maka insya Allah kita akan selamat, ya. Bukan harta, bukan paras, bukan anak-anak, tapi ketika kita membawa hati yang salim. Maka dari itu, di sini kita pahami bahwasanya hati adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Hati adalah suatu nikmat yang paling besar yang Allah berikan di dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya hati itu adalah sesuatu yang paling berharga, maka tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah menjaganya. Kalau kita punya berlian di rumah, berlian itu sangat mahal, maka pasti kita akan menjaga dia dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, kalau kita sudah tahu bahwasanya hati adalah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan manusia, maka ketika kita sudah tahu bahwasanya hati adalah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan manusia, maka bagi kita untuk menjaga hati kita sebaik-baiknya agar kelak kita bisa bertemu dengan Allah dan dengan hati yang saling. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hati, ala wa in fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalbu. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, yang mana kalau dia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Kalau dia baik, baik pula seluruh jasadnya. Ala wa hiya al qalbu, itulah adalah hati yang ada di dalam diri manusia, ya. Maka dari itu kita mempunyai kewajiban, tanggung jawab untuk menjaga hati kita agar tetap bersih, agar tidak rusak. Karena hati ini kalau sudah rusak, maka rusak pun segala apapun yang kita lakukan. Kalau hati baik, maka insya Allah baik pun apa yang kita lakukan, ya. Kemudian selanjutnya kawan-kawan sekalian, ada juga nikmat Allah yang paling besar, yang sangat-sangat besar Allah berikan dalam kehidupan kita, yang mana nikmat ini kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita akan dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Tapi kalau kita gunakan nikmat ini dalam kemaksiatan, dia akan menenggelamkan kita
ke dalam kesesatan, akan menenggelamkan kita ke dalam kesengsaraan, dalam kegelapan dosa-dosa. Nikmat ini bisa menjadi sebab yang paling besar akan kerusakan hati, ya. Jadi nikmat yang sangat berharga ini kalau kita salah memakai, maka hati kita akan rusak, ya. Hati yang paling berharga kan. Tapi Allah kasih ini nikmat ini, kalau kita gunakan ini untuk sesuatu yang salah, maka rusak pula hati kita. Kalau kita gunakan untuk kebenaran, bisa baik juga hati kita. Nikmat apa itu? Itu adalah nikmat mata yang Allah berikan di dalam hidup kita. Nikmat pandangan. Ini pandangan, ini sangat berbahaya. Kalau kita gunakan pandangan kita untuk memandang hal yang diharamkan Allah, maka itu bisa menjadi sebab paling besar akan rusaknya hati yang sangat berharga ini. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, bisa menjadi sebab pula untuk baiknya hati yang sangat berharga ini. Jadi kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengungkapkan suatu perkataan, innamal qalbu kalbait wa innama aynani kalbab wa innamal lissu la yadkhulul baita illa idza kana al-baba maftuha. Sesungguhnya hati itu bagaikan rumah dan kedua mata bagaikan pintunya. Dan sesungguhnya seorang pencuri tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah kecuali jika pintunya terbuka. Ya. Kecuali jika pintunya terbuka. Maka dari sini kita ketahui, ya, mata ini adalah pintu masuknya segala penyakit-penyakit hati. Kalau kita memandang yang haram, maka rusak pula hati kita. Kalau kita sudah tahu hati itu sangat berharga, bayangkan, jadi analoginya gini, kalau kita punya rumah, yang di dalam rumah itu, kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga, maka apa yang kita lakukan? Kita akan menjaga pintu rumah itu dengan teknologi yang canggih, yang sangat aman, sehingga apa? Pencuri tidak bisa masuk. Gerbangnya akan kita tugaskan di situ seorang penjaga yang kuat, supaya apa? Tidak ada orang yang masuk untuk mencuri sesuatu yang paling berharga di dalam rumah kita. Maka dari itu, kalau kita melihat hati adalah sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita, maka sudah pasti kita akan menjaga mata kita dengan sebaik-baiknya. Dengan penjagaan yang sangat keras, yang sangat kuat, supaya apa? Mata ini tidak terbuka menjadi pintu akan kerusakan hati. Ya. Jangan sampai kita pandang yang jelek-jelek, yang Allah haramkan, yang menjadikan hati yang sangat berharga ini rusak. Kalau hati sudah rusak, kawan-kawan sekalian, ya, kalau manusia sakit, kita sakit, apa yang akan kita rasakan? Kita akan merasakan setiap makanan yang masuk di dalam lidah kita itu, di dalam perut kita itu tawar, hambar. Ya. Kita akan merasakan segala macam kenikmatan itu terasa hambar. Kenapa? Karena kita sedang sakit. Maka kalau hati sudah rusak, hati sudah sakit, maka setiap nasihat yang terlewat di dalam keseharian kita itu akan terasa hambar. Orang lain beri kita nasihat, terasa hambar, tidak ada apa-apanya. Kita nge-scroll Instagram, ada nasihat-nasihat, tidak menjadikan hati kita tergugah. Atau mungkin tergugah, tapi tidak ada amal-amal. Ya, tidak berbuah amal, sehingga kita tidak mengamalkan itu. Itu karena apa? Hati kita sedang sakit. Salah satu sebabnya apa? Ketika kita tidak menutup pintu hati itu dengan sebaik-baiknya. Kita memandang apapun yang lewat di Instagram kita, terbuka aurat yang kita pandang. Ya? Ada artis Korea ganteng, sudah kita perhatikan, diparitikan dengan detailnya hidungnya dan lain sebagainya. Ya. Maka apa? Masuklah penyakit hati di dalam hati kita. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, jika kita hijrah, tujuan kita hijrah adalah apa? Adalah untuk berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Bukan berpindah dari keburukan satu ke keburukan lainnya. Jadi itu hijrah. Hijrah berpindah dari keburukan ke kebaikan. Bukan dari keburukan satu ke keburukan lainnya. Maksudnya apa? Orang ketika belum hijrah, dia berpacaran dengan wanita yang tidak tutup aurat. Ketika sudah hijrah,
tidak tinggalkan pacaran, tetap pacaran, tapi dia pacaran sama orang yang bercadar, ya. Begitu juga orang yang orang yang akhwat dulu berpacaran eh, dengan cowok yang tidak sholat dan lain sebagainya, tapi ketika hijrah dia mencari ikhwan yang berpeci, berpacaran dan sebagainya. Ini namanya kita cuma berpindah dari keburukan yang satu ke keburukan yang lainnya, bukan hijrah. Jadi hijrah itu berpindah dari keburukan yang satu kepada kebaikan yang lain. Ya. Kemudian tujuan hijrah juga yaitu kita menjaga hati kita dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam kesalahan, dari berbagai macam penyakit dan kerusakan. Ya. Dan cara menjaga hati dari kerusakan itu adalah salah satunya yaitu menjaga pandangan kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah bagi orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, sesungguhnya itu lebih suci bagi mereka, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Kawan-kawan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali memberikan keterangan tentang ayat ini. Bahwasanya setidaknya ayat ini memiliki 3 aspek. Ya. Ayat ini memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah adab. Yang kedua adalah peringatan. Yang ketiga adalah ancaman. Ya. Jadi ayat ini mengandung 3 aspek. Yang pertama adab, yang kedua peringatan, yang ketiga adalah ancaman. Ya. Jadi yang pertama adalah adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Ini adalah terkandung adab di dalamnya. Yaitu adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan manusia untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya. Dan adab yang wajib bagi manusia adalah menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, ya. Ketika kita berhijrah, ketika kita mempelajari ilmu-ilmu, kita mendengar nih, ada orang yang berkata, adab lebih penting daripada ilmu. Adab lebih penting daripada ilmu. Tapi apa? Kebanyakan dari kita hanya berpikir bahwasanya adab adalah sekedar kita sering senyum kepada orang lain. Bahwasanya adab adalah sekedar kita lembut dalam berbicara kepada orang lain dan lain sebagainya. Tapi kita lupa akan sesuatu yang lebih penting daripada itu. Apa itu? Adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sendiri, tidak ada lagi yang melihat kita kecuali Allah, maka kita merasa takut kepada Allah dan kita meninggalkan segala macam keharaman. Inilah adab lebih baik daripada ilmu. Yaitu kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika adab itu sudah tidak ada, ya. Ketika adab itu sudah tidak ada, maka jangan heran kalau hati kita terasa hambar, ilmu kita tidak bisa kita amalkan. Ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain mungkin awalnya paham, tapi apa? Tidak ada buahnya, tidak berbuah amal dan lain sebagainya. Maka dari itu, ini termasuk adab, yaitu kita mentaati Allah Subhanahu wa taala terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita mencintai Allah, kita menaati Allah. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, yaitu dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal amal yang saleh, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia menyebutkan Allah dengan satu apapun itu. Ya. Jadi yang pertama adalah adab. Allah mengajarkan kita adab. Adab kita menjaga pandangan, adab kita menjaga kemaluan dan lain sebagainya. Adab kita terhadap manusia, yaitu kita tidak memandang
apapun yang tidak berhak kita pandang, menjaga kemaluan. Agar apa? Kita menyalurkan kepada sesuatu yang halal. Ini yang pertama, mengandung adab, ya, pengajaran adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ayat ini mengandung peringatan, yaitu di dalam potongan ayatnya, dzalika azka lakum, ya, dzalika azka lahum, itu sesungguhnya merupakan hal yang suci bagi mereka. Bagaimana sih? Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin menjaga kesucian kita, jagalah mata dan kemaluan kita dari hal-hal yang haram. Ya, karena itu adalah lebih suci bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah menjaga pandangan tentunya adalah perintah yang memiliki keterkandungan hikmah yang sangat banyak. Salah satunya adalah sebagai pensucian diri bagi orang-orang beriman dan meningkatkan kualitas ibadah dari orang-orang beriman. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita merasa dulu kita orang yang rajin dalam beribadah, sholat sunnah tidak pernah tinggal, baca Quran rajin, apalagi orang yang dulu pernah di pondok, ya rajin sekali, ketika keluar pondok sudah seperti tidak pernah mondok lagi. Maka dari itu kita perlu muhasabah. Mungkin ada pandangan-pandangan yang tidak kita jaga, sehingga kotoran-kotoran itu merusak hati kita, dan itu yang menjadikan kita sukar untuk beramal. Kita tidak punya semangat untuk mengamalkan sesuatu. Ya, karena apa? Hati kita sudah rusak melalui pandangan-pandangan yang tidak kita jaga. Ya. Kemudian selanjutnya, dan juga mensucikan hati dari berbagai macam kotoran dan yang bisa memasukinya. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga pandangan akan menjadikan hatinya kotor dan gelap, sehingga sulit baginya untuk melakukan ketaatan, dan cahaya ilmu enggan masuk ke dalam hatinya. Ya. Jadi, ketika kita tidak menjaga pandangan, salah satunya adalah kita tidak bisa menyerap ilmu dengan baik. Sebagaimana Imam Syafi'i, ya, kisah Imam Syafi'i berkata, "Syakawtu ila waqi an su'il hifz wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani fa inna ilmu nuran wa nurullah fa inna ilma nuran wa nurullahi la yu'talil akhsi." Jadi Imam Syafi'i itu pernah melaporkan atau mengadu kepada gurunya, yaitu Waqi. Imam Syafi'i berkata tentang buruknya hafalannya, yaitu dipisahkan bahwasanya Imam Syafi'i pada saat itu tidak sengaja memandang bayangan betis seorang wanita, maka tiba-tiba hafalannya memburuk. Dia berkata kepada Waqi tentang hal itu, maka Waqi maka Waqi itu mengabarkan kepadaku, fa inna ilma nuran, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi kalau kita misalnya sudah merasa sulit mendapatkan ilmu, mungkin ada pandangan-pandangan yang tidak kita jaga. Kalau kita merasa bahwasanya kita tidak lagi mudah dalam menghafal, mungkin pandangan kita tidak kita jaga, sehingga Allah sulitkan kita dalam menghafal, dalam mendapatkan ilmu, yang mana ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi masalah pandangan ini bukan masalah yang remeh, ya. Kalau kita sudah terbiasa untuk tidak menjaga pandangan kita, itu akan berpengaruh pada kepribadian kita, kepada hati kita, kepada pikiran kita. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu saya membaca sebuah data, bahwasanya pernah terbukti melalui sebuah video edukasi yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi ini sebuah data pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwa kecanduan melihat hal-hal yang diharamkan agama akan merusak bagian depan otak, ya. Akan merusak bagian depan otak, dan juga akan membuatnya semakin mengecil, yang mana kita ketahui bahwasanya bagian depan otak itu ada fungsi yang sangat penting
ya, yang mana fungsi itu bisa kita gunakan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk urusan-urusan akademisi kita, ya, yaitu memahami pelajaran, menghafal, mengingat, memecahkan masalah, mencari solusi dari sebuah permasalahan dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau mata kita tidak kita jaga, maka jangan heran kalau kita susah menghafal. Kita menghafal tapi cepat lupa. Kita bisa mendengar apa yang disampaikan Ustadz tapi tidak bisa paham. Karena apa? Karena kita terlalu sering untuk tidak menjaga pandangan kita, sehingga Allah beri kita ujian, yaitu kerusakan otak bagian depan. Naudzubillah min dzalik. Eh, Dan juga seorang ahli bedah saraf di Rumah Sakit San Antonio, Amerika Serikat, itu berkata bahwasanya kerusakan otak yang disebabkan dengan tidak menjaga pandangan itu jauh lebih berbahaya daripada kerusakan otak yang disebabkan oleh sebab lainnya seperti narkoba dan lain sebagainya. Jadi ini bahaya. Kalau kita tidak bisa menjaga pandangan kita, otak kita akan rusak. Coba kita jaga pandangan selama 2 bulan kita tidak melihat yang haram-haram. Maka lihatlah perkembangan otak kita itu sangat besar. Pasti kita akan lebih mudah lagi memahami pelajaran. Kita akan lebih mudah lagi memahami ilmu. Kita akan lebih mudah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ayat ini mengandung ancaman, ya, mengandung ancaman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha khabirum bima yasna'un. Allah mengetahui apapun yang kalian lakukan. Kalian memandang kepada hal yang buruk, kalian tidak menjaga kemaluan, bahwasanya Allah mengetahui itu. Allah ancam kita bahwasanya Allah pun mengetahui itu. Maka dari itu kalian tidak bisa bersembunyi dimanapun kalian ingin bersembunyi. Ketahuilah bahwasanya ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya rumah, kemudian rumah itu kita kunci rapat-rapat pintunya, jendelanya semua kita tutup. Kita masuk lagi ke dalam kamar kita kunci pintunya, kita tutup diri kita dengan selimut, kita matikan lampunya supaya gelap, kita berlindung di sudut-sudut kamar kita. Maka ketahuilah, serapat apapun pintu-pintu itu kau tutup, maka ada satu pintu yang tidak bisa kau tutup, adalah pintu yang dimana dari pintu itu Allah bisa melihatmu. Ya, Allah selalu melihatmu dimanapun kamu bersembunyi. Ya, maka selaku orang yang ingin berhijrah, jangan sampai kita menjadi baik di depan manusia, di depan keramaian kita menjadi orang yang sangat-sangat beradab, sangat berakhlak, baik sekali. Tapi ketika kita menyendiri, kita menjadi orang yang menerobos semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam keramaian kita mengumumkan kepada orang lain bahwasanya iblis adalah musuh terbesar kita. Akan tetapi ketika kita sendiri, ketika tidak ada yang melihat kita kecuali Allah, kita justru menjadi sahabatnya syaitan, sahabat dekatnya syaitan. Kita langgar semua larangan Allah, kita tinggalkan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apapun yang kalian lakukan. Innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hianatnya mata kita. Ya, tidak ada orang yang lihat kita prediksi dia, tapi Allah tahu akan pandangan matamu, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Kawan-kawan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kemudian juga saya minta maaf kalau banyak salahnya, kalau materinya kurang rapi, kurang tersusun rapi, kurang runtut dan lain sebagainya. Karena ini juga tiba-tiba saya dihubungi disuruh ganti. Maka dari itu kalau ada kesalahan dan lain sebagainya, itu datangnya dari kekurangan diri saya pribadi. Kalau ada lebihnya, kalau ada manfaatnya, itu adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sekali lagi saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakumullahu ahsanal jaza ya Ustadz atas kepada Ustadz yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk Ana dan sahabat filah lainnya. Selanjutnya kita masuk ke acara sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, Ana persilahkan untuk di-on-kan mic-nya, atau yang malu bertanya secara langsung bisa mengirim pertanyaan lewat kolom chat yang sudah tersedia. Sebelumnya afwan Ustadz, Ustadz berkenan menjawab berapa pertanyaan? Insya Allah terserah, yang bisa saya jawab. Kalau yang tidak bisa saya jawab, insya Allah menjadi PR bagi saya akan jawab di grup. Baik Ustadz, kepada teman-teman yang mau bertanya, silahkan di-on-kan mic-nya atau bisa mengirim pertanyaan lewat kolom chat yang sudah tersedia. Afwan Ustadz, izin membacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bicara tentang hati, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga hati agar tidak cenderung mengarah pada hubbun dunia? Kemudian cara menanam dan memelihara rindu pada Nabi agar tidak terkalahkan oleh rindu pada yang lainnya. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menjaga hati agar tidak cenderung mengarah pada hubbud dunia, yaitu kita kita bergabung dengan orang-orang yang hubbul akhir, yang orang-orang selalu dengan orang-orang yang selalu mencintai akhirat melebihi daripada kecintaan mereka kepada dunia. Karena apa? Karena kalau kita karena kalau kita bergabung dengan orang yang mencintai dunia, yang cinta terhadap dunia, pembicaraan mereka itu selalu mengarah kepada dunia. Mereka selalu menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka terhadap dunia yang mereka miliki. Sehingga apa? Hati kita yang lemah ini akan mengarah kepada menginginkan hal yang mereka miliki itu, menginginkan hal yang mereka bicarakan itu, atau kita sering melihat sosmed dan lain sebagainya, melihat kebahagiaan orang lain. Maka apa? Hati kita pun cenderung kepada pembentuknya. Tapi kalau sekali-kali kita selalu bergabung dengan orang yang selalu mencintai akhirat, maka kita akan dapati bahwasanya kita itu terlalu banyak mengambil dunia, namun terlalu sedikit akhirat yang kita miliki. Karena apa? Kita benar-benar berada di tengah-tengah orang yang mencintai akhirat melebihi kecintaan mereka kepada dunia. Dan kemudian bagaimana cara kita menanam dan memelihara rindu pada Nabi agar tidak terkalahkan oleh rindu pada yang lainnya, yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan cinta kepada kalian. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin terus rindu kepada Rasulullah SAW, ya kita sering bertemu dengan Rasulullah. Ya, sebagaimana perkataan Jawa itu, "Witing tresno jalakan soku kulino." Kalau kita sering bertemu, justru itu yang akan menjadi kita jatuh cinta kepada orang yang sering kita temui itu. Maka bagaimana kita bertemu Rasulullah? Kita bertemu dalam salawat-salawat kita, dalam kekosongan kita lagi naik motor, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kemudian kita baca sirah, sejarah hidup beliau, ya, nonton drakor yang belasan episode saja itu kuat. Masa kita membaca sirah nabawiyah saja kita malas. Ya, kita tidak pernah membaca walaupun hanya sekali saja dalam kehidupan kita. Ya, minimal lah.
minimal 1 tahun 1 kali kita membaca sirah nabawiyah. Silakan yang paling singkat, yang paling enak dibaca itu Rohiqul Maktum, Sirah Nabawiyah, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Akan dicari. Kalau kita sudah baca tentang sirah-sirah Rasulullah SAW, maka akan timbul rasa rindu kepada Rasulullah, karena membaca sirah itu merupakan jembatan yang membuat kita itu terhubung kepada Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya kita selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, karena kita cinta kepada Rasulullah, kita amalkan sunnah-sunnahnya, kita puasa sunnah, kita sholat sunnah duha, sholat malam, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang rindu selalu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin membacakan pertanyaan kedua ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya. Ana pernah lihat ada orang yang bercadar tapi dia berpakaian kayak ngepas, berpakaian yang enggak seharusnya digunakan. Dan bagaimana hukumnya? Apakah itu berdosa atau bagaimana? Syukron Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, yang pertama, ketika melihat hal yang seperti itu, kita doakan, ya Allah, beri dia hidayah. Ya Allah, beri kesempurnaan untuk hal-hal yang kurang di dalam dirinya. Ya, sehingga apa? Itu juga menjadi kebaikan bagi kita. Kemudian, kalau orang bercadar tapi pakaiannya itu ketat, maka hijab itu adalah sesuatu yang longgar. Ya, sesuatu yang menutupi. Ya, jadi hijab itu adalah sesuatu yang memiliki zat. Ya, jadi kalau berhijab cuman pakai cat, ya, cuman pakai cat kita cat saja badan kita, kemudian supaya warnanya itu tidak terlihat, maka itu bukan termasuk hijab. Atau ya, atau kita tutupi tapi ada jaring-jaringnya tuh sehingga masih terlihat warnanya, maka ini bukan termasuk hijab. Atau kita tetap menutup, tidak terlihat warnanya, kemudian ada zat, tapi kemudian ada zatnya, tapi bentuk badan itu masih terlihat, maka tidak termasuk dari hijab. Maka orang yang seperti ini sesungguhnya dia sedang memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Ya, dia berdosa karena dia melakukan kesalahan, tapi kita doakan dia, semoga Allah beri dia ampunan dan Allah berikan dia hidayah kepada sesuatu yang lebih baik daripada itu, gitu. Silakan kalau ada yang lain. Yang lain silahkan yang mau bertanya. Kepada Ukhti Nur Maisin, silahkan untuk di-on-kan mic-nya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Afwan Ustadz, izin bertanya. Nah, terkait soal hati ya, kan sebagai umat muslim kan kita memang diwajibkan untuk sholat ya, sholat lima waktu, dan diajarkan juga untuk sholat sunnah-sunnah. Nah, kondisinya nih kita sudah nih menjalankan sholat 5 waktu, sholat sunnah. Kenapa kok hati ini masih belum tenang gitu? Sholatnya masih belum khusyuk, masih ini tuh belum merasakan nikmatnya sholat, masih terbayang-bayang kayak aktivitas ini, aktivitas itu. Nah, mohon bagaimana Ustaz, biar kita tuh sholat itu tenang, kita tuh meresapi apa yang sedang kita, ya intinya kita buat kita Jadi sama gimana? Allah. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Afwan, saya kedengaran nggak Ustaz? Afan, kok ulang ya, ulang. Saya tidak kedengaran tadi suaranya. Baik Ustaz, kedengaran tidak Ustaz? Tadi tidak kedengaran, baru kedengaran ini. Ulang. Oke, baik Ustaz. Kan kita memang diwajibkan untuk sholat ya, sholat 5 waktu, dan disunahkan juga untuk sholat sunnah. Nah, kita sudah menjalankan nih sholat 5 waktu, sudah menjalankan, alhamdulillah ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Nah,
kenapa ya kita sudah sholat nih, sudah menjalankan, namun nih hati belum tenang nih Ustadz. Ketika kita sholat tuh belum tenang, masih belum merasakan kenikmatan dalam sholat gitu, masih memikirkan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, mohon penjelasannya gimana biar kita tuh hati kita tuh tenang, menikmati dalam melakukan ibadah. Itu aja sih, Ustadz. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesungguhnya Allah itu perintahkan kita bukan cuma untuk melakukan kewajiban dan melakukan yang sunnah-sunnah. Tapi Allah juga perintahkan kita untuk menjauhi larangan-larangan. Maka dari itu, bisa jadi kita beribadah, tapi kita masih menggibah orang lain. Kita masih menghina orang lain. Ketemu di pasar dengan teman-teman, gibah. Sudah. Padahal gibah itu dosa besar. Kita lupa gibah itu dosa besar, tapi ketika setiap bertemu dan lain sebagainya, kita gibah. Atau dosa-dosa yang lain, kita masih berpacaran dan lain sebagainya. Sehingga ketika sholat, tidak ada kenikmatan hati itu, ya. Atau mungkin kita tidak bisa menjaga pandangan. Sehingga apa? Ketika sholat, tidak ada kenikmatan hati itu kita dapatkan. Maka itulah satu sebabnya, itu dosa-dosa yang sering kita lakukan menjadikan hati kita terhalang dari kenikmatan ibadah, atau kita terlalu mencintai dunia. Ya, kita bisa main HP berjam-jam, tapi baca Quran 5 menit sudah bosan. Kita bisa nongkrong di kafe 5 jam, tapi di masjid 15 menit saja sudah merasa sangat tidak nyaman. Kita bisa nonton drakor berjam-jam sampai begadang tidak tidur malam, berepisode-episode, berseri-seri dan lain sebagainya. Tapi apa? Kita bosan. Untuk membaca sirah nabawiyah saja 2 lembar saja sudah pusing, sudah bosan. Karena apa? Kita terlalu mencintai dunia. Sehingga apa? Ketika beribadah tidak ada nikmat-nikmat ibadah itu kita dapatkan. Kalau kita mau dapat ibadah, ya sudah, kita lakukan ketaatan pun kita tinggalkan maksiat dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Dan jangan lupa berdoa pada Allah, meminta, ya Allah berikan hamba kenikmatan dalam ibadah-ibadah hamba. Ya Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Selanjutnya. Silahkan yang mau bertanya bisa langsung di-on-kan mic-nya, atau yang malu bertanya secara langsung bisa mengirim pertanyaan lewat kolom chat yang sudah tersedia. Silahkan. Izin membacakan pertanyaan ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz. Di satu sisi kita diminta semaksimal mungkin untuk istiqomah, namun di sisi lain terkadang futur juga melanda. Bagaimana menyikapi hal ini ketika merasakan? Ya Ustadz. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi futur itu adalah sesuatu yang wajar yang ada dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, kalau futur itu melanda, ya, kalau ada futur datang dalam kehidupan kita, paling minimal jangan kita tinggalkan kewajiban, jangan kita lakukan keharaman. Kalau yang sunnah mungkin bisa saja kita tinggalkan karena kita sedang futur. Tapi yang wajib-wajib, sholat 5 waktu, ya, kemudian meninggalkan yang haram-haram, itu tetap harus kita tinggalkan sefutur apapun kita, sehingga apa? Futur kita itu tidak berkepanjangan, sehingga kita kembali lagi melakukan yang taat-taat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, puasanya, ya, futur, malas dan lain sebagainya. Sesungguhnya semua manusia merasakan itu, ya. Semua manusia merasakan itu, bukan cuma kita. Kita merasakan futur, kita merasakan malas. Tapi ketahuilah bahwasanya orang-orang soleh yang kita lihat kesolehannya itu seakan-akan dia istiqomah, dia juga merasakan futur, dia juga merasakan kemalasan. Tapi apa? Dia adalah orang yang tidak beramal cuma karena ketika moodnya baik saja. Bahkan ketika futur pun, ketika malas pun, dia tetap beramal.
karena amalnya untuk Allah, bukan untuk moodnya. Ya, sehingga ketika moodnya baik mau buruk tetap dia beramal, amalnya tetap banyak. Ya, karena itulah manusia semua diuji dengan hal itu. Jangan pernah kita merasa bahwasanya kita sendiri saja yang diuji dengan futur. Sesungguhnya orang-orang saleh itu pun juga diuji dengan futur. Kemudian yang ketiga, ketika kita futur, kemudian futur itu menjerumuskan kita dalam kemaksiatan, maka yang paling penting jangan pernah kita putus asa dari kasih sayang Allah. Tetaplah kembali dengan segera melakukan dosa, langsung langsung bertobat, astagfirullah ya Allah. Kemudian kita sholat, kita meminta ampun pada Allah. Walaupun nanti besok kembali lagi, kita bertobat lagi. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Ketika dosa-dosa itu sering kita lakukan, ya, ada seorang syekh ditanya, ya syekh, ya, ya syekh, sesungguhnya aku ini melakukan dosa kemudian bertobat lagi, tapi saya lakukan lagi kemudian bertobat lagi, kemudian saya lemah kemudian terjerumus lagi, saya bertobat lagi pada Allah, bagaimana keadaanku ini wahai syekh? Maka syekhnya itu menjawab, ketahuilah, beruntunglah bahwa engkau adalah seorang hamba yang gemar bertaubat, ya. Jadilah orang yang gemar bertaubat, walaupun karena kelemahan diri kita, kita sudah berusaha, tapi kita terus terjerumus dalam kefuturan itu, kita tetap kembali lagi pada Allah dan jadilah seorang hamba yang gemar dalam bertaubat. Itu mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakumullah atas semua jawabannya ya Ustadz. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustadz dan keluarga, dan semoga dapat dipahami oleh yang bertanya. Baiklah, tibalah kita di penghujung acara. Saya Amira Zoya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah dan tidak sopan atau kurang berkenan di hati para jamaah sekalian yang kami hormati. Semoga selalu membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dengan lapang dada. Dengan berakhirnya kajian pada malam ini, marilah kita tutup dengan doa. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan untuk membawakan doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان والزمان. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اللهم اغفر إخواننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني ونحن عبادك سبحانك واغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, liqo malam hari ini bersama Ustadz Muhammad Rizky Mujadid sudah selesai, dan syukran jazakumullah ahsanal jaza Ustadz yang luar biasa, Masya Allah. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan menjadi wasilah bagi beliau sebagai pahala jariah. Tanpa berlama-lama, saya sebagai moderator akan menghantarkan pemateri pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menghantarkan pulang ya Ustadz. Tafadhol bisa meninggalkan forum kajian terlebih dahulu. Sampai jumpa di kajian berikutnya dan fi amanillah ya Ustadz. Oke. Sebelumnya saya berterima kasih pada antum-antum semua yang sudah rela hadir sampai akhir. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.